Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Rahmawati. Saya di sini mau mepresentasikan konsep dan fungsi bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis. Next, konsepsi bahasa Indonesia. Perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi. Batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Next, Mbak. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut. 1. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. 2. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, pemakaiannya sistem bahasa itu bersifat konvensional. 3. Lambang sebagai huruf fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan. Pemakaiannya arbitrer. 4. Sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z, 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. 5. Sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau silabis. Next. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa, linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa, yaitu 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa, 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa, 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa, 4. Fungsi kontrol sosial, direktif dan dalam bahasa. Next. Goris-Karaf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama sebagai berikut. A. Fungsi tambahan. 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Fungsi lebih memahami orang lain. 1. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 2. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, dan logis. 3. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, dan fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fatik Karaf 1994, 3-10. Yang terakhir, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan Anda. Next. Fungsi bahasa. Yang B, fungsi bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi 1. Bahasa persatuan. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disebut SARA, bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bangsa Indonesia, bangsa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Next.
Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama, fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, fungsi pemersatu lapisan masyarakat, yang termasuk sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Next. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi satu bahasa persatuan. Yang berfungsi fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Next. Yang kedua, bangsa nasional, bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. 1. Fungsi lambang kebangsaan Indonesia. 2. Fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, fungsi pemersatu lapisan masyarakat yang termasuk sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Next. Bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Yang pertama adalah fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dan yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Next. Bahasa standar. Fungsi bahasa baku atau disebut bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Next. Fungsi bahasa baku itu sebagai berikut. 1. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, fungsi pananda, kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan sebagai penjabat dan intelektual. Yang terakhir adalah fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Next. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. 1. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas. 2. Legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia. Yang ketiga, program serta laras bahasa Indonesia memperkuat konsepsi. Yang terakhir adalah fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang dan nanti. Next. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.